Berdasarkan ruang lingkupnya, sejarah dibagi menjadi 4, yaitu sejarah sebagai seni, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, dan sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai seni merupakan suatu kemampuan menulis yang baik dan menarik mengenai suatu peristiwa ataupun kejadian di masa lalu. Sejarah disebut sebagai seni karena melalui proses yang panjang dalam pengumpulan data maupun informasi dan mampu membuat kita merasakan langsung peristiwa yang diceritakan. Nah, tadi kan udah dijelasin pengertiannya nih. Sekarang kakak akan menjelaskan apa sih ciri-ciri sejarah sebagai seni itu. Ciri-ciri sejarah sebagai seni yang pertama ada emosi. Penulis membutuhkan emosi untuk meluapkan perasaan yang berkembang dan memiliki empati yang tinggi untuk menyatukan perasaan dengan objek tersebut sehingga seolah-olah pembaca bisa masuk ke dalam cerita. Emosi juga dibutuhkan untuk mewariskan nilai-nilai yang berdasarkan fakta sehingga pembaca seolah-olah bisa menyaksikan peristiwa tersebut. Nah, yang kedua ada gaya bahasa yang baik. Bahasa yang digunakan dalam penulisan sejarah adalah detail, mudah dipahami, dan juga tidak berbelit-belit sehingga dapat menjelaskan peristiwa yang terjadi. Dalam penggunaan bahasa juga perlu diperhatikan dengan perkembangan zaman. Seperti misalnya pada zaman Orde Lama, istilah bahasa ekspresif lebih sering digunakan seperti ganyang, terjang lawan, dan lain-lain. Contoh lainnya pada istilah zaman Orde Baru, istilah diamankan bisa berarti ditangkap maupun dikucilkan. Dan yang ketiga ada intuisi atau ilham, yaitu pemahaman langsung dan memaknai insting selama proses penulisan. Dalam menuliskan hasil karyanya, seorang sejarawan memerlukan intuisi, tetapi juga harus berpijak pada fakta dan data yang diperolehnya. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu adalah imajinasi. Sejarah memiliki gambaran atau pandangan mengenai terkait peristiwa yang terjadi di masa lampau, sehingga seorang penulis sejarawan harus bisa mengetahui apa yang terjadi dan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang terjadi sesudah itu melalui penggambaran imajinasinya. Sekian. Kelebihan sejarah sebagai seni seperti melibatkan imajinasi, keindahan, emosional, dan gaya, sehingga sejarah akan terasa lebih hidup seolah-olah pembaca bisa membayangkan apa yang terjadi dalam suatu peristiwa. Kedua, pembaca bisa merasakan kejadian secara langsung melalui pembawaan alur sastra yang berupa pengenalan, krisis, dan solusi yang disajikan oleh sejarawan. Nah, sekarang aku akan menjelaskan kekurangan sejarah sebagai seni. Kekurangan sejarah sebagai seni adalah berkurangnya ketepatan dan objektivitas. Penulisan sejarah akan terbatas karena penulisan sejarah yang dekat dengan seni akan terbatas terhadap objek-objek yang dapat dideskripsikan. Lebih mudah dipengaruhi oleh faktor-faktor non-akademis seperti politik, ekonomi, dan agama. Lebih sulit untuk dikembangkan menjadi suatu teori atau hukum universal. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, sejarah sebagai seni mengacu pada peristiwa atau kejadian di masa lampau. Agar kita lebih memahaminya, maka saya akan menjelaskan contoh sejarah sebagai seni. Contoh sejarah sebagai seni merupakan konsep tentang ilmu sejarah yang mengutamakan nilai estetika dalam proses penelitian atau penyusunannya. Contoh sejarah sebagai seni yang pertama, tarian tradisional. Tarian tradisional tidak hanya sebagai hiburan atau kesenian saja, tetapi juga terkandung unsur sejarah di dalamnya. Tarian ini biasanya menyampaikan sebuah peristiwa atau kisah melalui gerakan tarinya. Yang kedua, seni patung. Beberapa peninggalan sejarah di Indonesia dibuat dengan perwujudan patung. Patung tersebut memiliki nilai keindahan dan juga unsur sejarah di dalamnya. Yang ketiga, seni pahat. Seni pahat bisa kita jumpai beberapa candi atau arca. Yang keempat, seni arsitektur. Seni arsitektur terdiri atas candi, keraton, benteng, dan lainnya. Seni arsitektur ini membutuhkan imajinasi dan emosi untuk meneliti fungsi kegunaan dari bangunan arsitektur tersebut. Selanjutnya, ada pakaian adat. Pakaian adat merupakan simbol suatu daerah. Hampir semua daerah di Indonesia memiliki pakaian adat yang merupakan peninggalan sejarah dari nenek moyang pada zaman dahulu. Yang terakhir ada film. Film yang merebak di masyarakat, dikemas dan dipublikasi menjadi sebuah film yang mengandung unsur sejarah.